Sobat Cilik Tumapel, Tumapel, selamat pagi. Wah, seneng banget ya Kak Dian, hari ini Betul kita sekali, ketemu Kak Frida. lagi. Ya, pasti kita Ketemu sama semangat ya. anak-anak. Kita semangat dong Kak, karena adik-adik di rumah pasti nungguin kita Kak Dian. Betul sekali Kak Frida. Yuk Kak, kita mau ajak adik-adik di rumah untuk buka Alkitab. Kita di Yohanes pasal 21 ayat ke-15. 15. Ya. Ulangi lagi Kak Dian. Ya, kita mau sama-sama buka di Yohanes 21 ayat 15. Adik-adik Yes. siapin dulu ya, kasih tanda, nanti kita akan baca lagi. Nah, sebelum kita baca Alkitab kita mau berdoa dulu Kak Dian. Oke, siap Kak Frida. Mari kita satu dalam doa adik-adik. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat semua kasih dan penyertaan Tuhan yang diberikan kepada kami semua. Sehingga hari ini kami dengan penuh sukacita ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami, sertai kami dari awal sampai akhir ibadah agar kami dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh iya Kak Dian, ternyata kasih Tuhan itu tinggi banget. Betul sekali Kak. Luas banget. Kak. Lebar juga Kak. Betul. Seperti Lagu yang mau kita nyanyikan Kak. judulnya Yuk, dong Kak. Setinggi-tingginya langit. Yuk Yes. adik-adik di rumah kita mau sama-sama pujikan pujian setinggi-tingginya langit. Semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Kasih Yesus, tinggi dan dalam. Kasih Yesus, tinggi dan dalam. Wah. Semangat Kak Frida. Yes, semangat. Oh luar biasa Kak Nah, Frida. ternyata Bu, Tuhan Yesus itu memang benar-benar merupakan jalan kebenaran juga Bu. Betul sekali Kak. Jadi kita memang benar harus ngikutin Tuhan Yesus Bu. Betul sekali Kak Frida. Seperti lagu ini Bu. Kita mau pujikan pujian, akulah kebenaran dan jalan kehidupan. Kita mau olahraga nih adik-adik hari ini. Jadi kita mau nyanyi sambil penuh gorakan. Ada adik di rumah bisa sambil bergerak kok menyanyikan lagu ini. Akulah kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan.
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Akulah kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay. Nah Kak Frida, kita mau dengerin firman Tuhan Kak Frida. Oh ya, Yuk, supaya kita- kita tahu jalan kebenaran dan kehidupan Betul, itu ya Bu. betul sekali Kak. Yuk kita mau ajak adik-adik berdoa ya. Yuk mari kita bersama-sama berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Dan ajar kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu di depan sepenuhnya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kali ini adik-adik yang akan membacakan dari Yohanes 21 ayat 15. Kita perhatikan ya adik-adik. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakan domba-dombaku." Mau baca ah? Yang ini sudah pernah. Yang ini sudah bosan. Ya sudah, aku main aja. Nah. Udah bosan, mau ganti mainan. Melodi lagi apa? Lagi main. Loh. Mainnya kok kayak begini, berantakan di mana-mana sih? Kakak ya apa sih kalau main? Berantakan kayak begini? Kakak kan bosan. Ya bosan, tapi tetap kalau yang namanya bermain harus dirapikan. Ayo sekarang mama gak mau kayak begini, dirapikan dulu. Mama tadi baru saja selesai beres-beres. Mama bantuin juga ya. Loh, yang main siapa? Masa mama yang harus rapikan? Ayo kakak rapikan. Kalau gitu nanti aja deh, kakak mau main sama teman kakak dulu, dadah. Loh, Melodi, gimana sih ini mainannya belum dirapikan? Loh, belum selesai sudah ditinggal begitu saja, jadinya rumahnya berantakan. Berapa kali main seperti ini selalu saja.
berantakan dan tidak dirapikan. Adik-adik pernah nggak jadi seperti Melody tadi? Mungkin ada yang pernah seperti itu ya, bertengkar dengan mamanya karena tidak merapikan mainan, ataupun karena hal yang lain. Mungkin bukan hanya bertengkar dengan mama, bisa jadi bertengkar juga dengan papa, kakak, ataupun adik. Ya, kalau bertengkar seperti tadi, masalah belum selesai, tiba-tiba sudah ditinggal pergi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah hubungan Melody dan mama akan baik-baik? Pasti tidak ya. Pertengkaran itu akan membuat hubungan menjadi rusak. Jadi, kalau kita bertengkar dengan kakak, dengan adik, dengan papa, dengan mama, wah, itu harus diselesaikan. Dari cerita Melody dan mama tadi, apakah mereka menyelesaikannya? Tidak ya. Sayang sekali. Apakah kalian pernah mengalaminya? Dulu waktu kakak kecil, kakak teringat sekali. Kakak juga sering bertengkar dengan papa dan mama. Hampir setiap hari malah. Begitu juga dengan adik-adik. Kami bertengkar setiap saat. Lalu kalau sudah seperti itu, bagaimana ya? Pagi ini kakak mau cerita. Ternyata bukan hanya kita yang pernah mengalami pertengkaran. Tetapi ada juga loh murid Tuhan Yesus yang pernah mengalami pertengkaran dan punya masalah. Siapakah itu? Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama dari dia adalah Petrus. Loh, apa yang terjadi dengan Petrus ya? Yuk. Kita dengarkan ceritanya sama-sama. Jadi begini, pada saat itu di tepi danau Tiberias, hari itu adalah hari yang indah, cerah. Matahari bersinar dengan terang. Langit berwarna biru. Waduh, pemandangan yang sangat luar biasa. Kalau melihat di danau, airnya memercik cahaya matahari. Angin sepoi-sepoi. Lihat kapal di mana-mana. Sepertinya cocok sekali untuk berlibur ya. Pagi itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul. Nah, di depan mereka ada api arang. Di atasnya ada ikan dan juga roti. Sedapnya, hari yang indah. Ada makanan pula ya. Tapi pada saat itu ada satu orang murid Tuhan yang tidak tersenyum. Dia duduk termenung. Begitu ya, dia kelihatan sedih sekali. Loh, apa yang terjadi? Siapa dia? Dia adalah Petrus. Betul sekali, dia Petrus. Kenapa di hari yang seindah itu dia murung ya adik-adik ya? Nah, jadi ketika dia duduk melihat api arang itu, dia teringat satu peristiwa yang baru terjadi beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu, dengan kejadian yang hampir sama, di depan api arang, dia duduk bersama dengan banyak orang lainnya. Hari itu adalah hari di mana Tuhan Yesus sedang menghadapi penghakiman. Ketika itu Tuhan Yesus mau disalibkan. Orang-orang banyak itu datang dan tanya sama dia, kamu itu muridnya Yesus itu ya? Terus Petrus bilang apa? Enggak, bukan. Aku bukan murid Yesus. Jawabnya. Tidak lama kemudian datang lagi orang yang lain. Iya betul, aku tahu kamu ini muridnya Yesus kan? Terus dia kembali menjawab, enggak, bukan. Tidak, aku bukan muridnya. Begitu. Hingga orang yang ketiga datang dan bertanya kepada dia. Iya, aku yakin aku melihatmu bersama dengan murid-murid lain yang mengikuti dia. Apa jawab Petrus? Tidak, aku bukan muridnya. Aku tidak kenal dia. Tidak lama kemudian terdengar apa adik-adik? Iya, terdengar ayam berkokok sebanyak 3
baru sadar, oh iya, aku sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa aku akan menyangkal. Pada saat itu sedihlah hati Petrus bahwa dia sudah menyangkal Tuhan Yesus gurunya. Nah, pagi itu, di pagi yang indah dan cerah di tepi Danau Galilea, di depan api arang itu, kembalilah Petrus mengingat kejadian itu. Jadi meskipun dia sedang berkumpul dengan murid yang lain, dia merasa sangat sedih. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Pada saat itu Tuhan Yesus datang dan menghampiri mereka. Dia mengajak Petrus dan juga murid-murid yang lain untuk sarapan bersama. Ya, setelah mereka sarapan bersama, tiba-tiba Tuhan Yesus mengajak Petrus bicara. Tuhan Yesus bilang, "Hai, Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku?" Lalu apa jawab Petrus? "Iya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Tapi kemudian Tuhan Yesus bertanya lagi, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihiku?" Petrus jawab lagi, "Iya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu." Tapi itu tidak cukup adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya. "Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku?" Mendengar pertanyaan yang ketiga kali itu, sedihlah hatinya Petrus ya. Dia langsung menjawab, "Tuhan, Engkau ini maha mengetahui. Engkau tahu kalau aku ini mengasihimu." Lalu Tuhan menjawab apa? "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, adik-adik di sini kita melihat dan belajar ya, bahwa meskipun Petrus sudah pernah menyakiti hati Tuhan Yesus, sudah mengecewakan Tuhan ya karena sudah menyangkal Tuhan. Dan Tuhan Yesus pada saat itu juga tahu betapa sedihnya hati Simon Petrus, betapa terlukanya dia karena dia tahu dia salah. Tapi Tuhan Yesus bersedia untuk datang. Dia bersedia untuk menghampiri Petrus terlebih dahulu. Ya. Tuhan Yesus bersedia untuk membuka kembali hubungan mereka. Apakah Tuhan Yesus kecewa pada Petrus? Mungkin iya. Tapi apakah Tuhan Yesus marah-marah pada Petrus? Apakah dia datang dan ngomel-ngomel, "Petrus, kamu ini gimana sih? Kok kamu tega-teganya menyangkal aku?" Apakah Tuhan Yesus begitu? Tidak ya. Tidak. Tuhan Yesus tetap datang dengan penuh kasih, datang menghampiri Petrus, datang untuk kembali menyambut Petrus. Dari sini kita belajar ya adik-adik, bahwa ketika kita mengalami suatu masalah dengan orang lain, ketika hubungan kita dengan orang lain menjadi rusak, kita perlu belajar seperti Tuhan Yesus, ya. Datang terlebih dahulu, mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan ngomel-ngomel, tidak. Datang dengan baik-baik. Tuhan Yesus selain berkata kepada Simon untuk menggembalakan dombanya, Tuhan juga bilang, "Ikutlah aku." Apa ya maksudnya mengikut Tuhan Yesus? Mengikut aku gini. Kalau kakak bilang, "Ayo adik-adik ikut kakak yuk. Ayo semuanya berbaris ikut kakak, ayo." Nah, semua pasti akan ikut berbaris mengikuti kakak. Kakak mau pergi ke kanan, kalian pergi ke kanan. Kakak pergi ke kiri, pergi ke kiri. Kakak pergi ke depan sana, adik-adik juga pasti akan ikut. Itu namanya mengikut aku. Itu artinya apa? Mengikuti teladannya kakak. Nah, ketika Tuhan Yesus bilang, "Ikutlah aku," itu artinya Tuhan Yesus mau kita semua mengikuti teladan Dia.
Dalam hal ini apa sih yang kita bisa pelajari? Teladan apa yang Tuhan Yesus berikan? Lihat ya, bagaimana Tuhan Yesus itu sangat mengasihi Petrus. Dia sangat mengasihi Petrus hingga meskipun Petrus itu mungkin sudah mengecewakan dia, tapi Tuhan mau mengampuni. Tuhan Yesus mau mengampuni Petrus. Tuhan Yesus mau memperbaiki hubungannya dengan Petrus. Jadi adik-adik, kalau kita bertengkar misalnya seperti tadi ya, Melody dengan mama bertengkar seperti itu, dalam hal ini Melody harusnya datang kepada mama ya. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, beranikan diri untuk datang dan mengakui kesalahan kita. Ya. Orang yang berani mengakui kesalahan adalah seorang pemberani. Ya. Jadi, datang akui kesalahan kita kepada orang lain. Loh, tapi Kak, gimana kalau misalnya aku yang sudah dikecewakan? Kalau orang membuat aku marah, jengkel, masa aku disuruh datang juga? Nggak mau dong Kak. Ya dia dulu yang harus datang sama aku. Nah, coba kembali lagi kita ingat teladan Tuhan Yesus tadi ya. Dalam cerita tadi, Petrus terlebih dahulu menyakiti Tuhan Yesus. Tetapi kalian lihat, Tuhan Yesus itu mau untuk menghampiri Petrus duluan. Ya, jadi meskipun orang lain mungkin melukai hati kita, membuat kita sedih, membuat kita susah, marilah kita belajar seperti Tuhan Yesus mau mengasihi dan mengampuni orang lain terlebih dahulu. Ada baiknya kita datang duluan. Enggak apa-apa, itu baik sekali kalau kita mau menyelesaikan duluan. Daripada tunggu-tungguan ya, dia yang salah, dia enggak datang-datang begitu. Enggak apa-apa adik-adik. Mari kita praktekkan kasih Tuhan Yesus itu terlebih dahulu. Datang duluan dan selesaikan masalah dengan baik-baik. Ya, bukan dengan ngomel-ngomel, bukan dengan marah-marah, tetapi dengan baik-baik. Kalau kita mau menyelesaikan sesuatu dengan baik itu pasti ada jalan keluar. Ya. Tapi kakak, aku itu sudah terlanjur terluka. Dia tuh sudah betul-betul membuat aku marah, aku sedih. Gak bisa aku kalau disuruh datang duluan. Gak mau aku. Bagaimana kalau seperti itu? Gak apa-apa adik-adik. Kakak tahu terkadang itu bukan hal yang mudah ya. Nah, langkah pertama yang kita bisa lakukan untuk yang seperti itu adalah datang kepada Tuhan. Yuk, doakan orang lain yang sudah membuat kalian terluka itu. Coba berdoa dulu buat mereka. Berdoa supaya Tuhan berkenan untuk memenuhi hati kalian dengan kasih dan menolong kalian untuk mengampuni orang lain itu. Apakah itu mungkin? Mungkin, tentu saja itu mungkin terjadi. Apakah itu mudah? Mungkin itu tidak mudah. Tapi sekali lagi, dengan bantuan dari Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita pasti mampu untuk mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jangan lupa bahwa kita ini juga adalah manusia yang berdosa. Ya, tidak jarang kita ini melukai hati, bukan hanya hati orang lain, tapi juga hati Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi, mari kita juga belajar untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Mari kita belajar untuk membagikan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada orang lain. Nah, seperti lagu yang kita akan nyanyikan sesaat lagi. Karena kasih itu lemah lembut. Kasih itu memaafkan. Kasih itu murah hati. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya.
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memberikan kami teladan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan karena Engkau juga sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau juga sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh mengikuti teladan Tuhan untuk kami dapat mengasihi dan mengampuni orang lain. Tolong ya Tuhan, mampukan kami, sertai kami, karena kami akui terkadang hal itu tidak mudah. Terkadang kami lebih mudah untuk marah-marah, lebih mudah untuk membenci orang lain yang sudah menyakiti kami atau yang sudah mengecewakan kami. Namun kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang mengikuti teladan-Mu dan menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Kak Dian, ternyata kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk saling mengampuni, Kak Dian. Betul Kak Frida, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita Kak. Yes. Jadi kalau kita menyimpan marah, menyimpan kesel, Nggak kita boleh. harus belajar untuk mengampuni Kak. Betul. Nah, berarti Sobat Cilik Tumapel sudah siap nih Kak. KAGK itu Mapel, ho! You are my home, I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kaulah Yesus Tuhanku. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my God, You are my Savior. Jesus loves me, and I love Jesus. I promise you to obey Your words. You are my home, I always live in You. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku.
hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.